Memerangi terorisme itu perintah Allah dan Rasulnya, perintah ajaran dalam Islam. Jadi kita ini memerangi terorisme, menanggulangi terorisme, mencegah terorisme, dan menegakkan hukum kepada pelaku-pelaku teror tersebut. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan ini kewajiban agama sebetulnya. Sampai disebutkan 3 kali. Tsumma idza kharaju faqatuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, maka perangi mereka semua. Tsumma idza kharaju faqatuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Disebutkan sampai 20 kali. Jadi yang beruntung hari ini, yang ada di jalan kebenaran hari ini adalah Densus 88 beserta semua pihak yang memerangi terorisme, yang menanggulangi terorisme. Itulah jalan kebenaran hari ini. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang memerangi mereka semua. Sebaliknya, yang membela teroris, yang membela khawarij tersebut adalah seburuk-buruknya makhluk yang ada di muka bumi ini. Nabi SAW telah menegaskan, kilabunar, kilabunar, kilabunar. Di akhirat nanti, anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah berkhutbah, bersabda sekasar ini, kecuali untuk orang khawarij. Mengapa Nabi begitu tegas dan marahnya kepada kelompok khawarij? Karena kelompok khawarij ini telah mengatasnamakan Islam, telah mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Al-Quran dan hadis, dan mengatasnamakan jihad untuk melawan pemerintah yang sah. Ini yang membuat Nabi pegel sama mereka, kesal dengan mereka semua. Nabi SAW telah menegaskan bahwasanya syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, kata Nabi, adalah mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris, mati sebagai kelompok yang melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur perang melawan teroris, melawan khawarij. Jadi sebetulnya pilihan yang benar, jalan yang benar buat kita semua ini adalah ikut bersama pemerintah, Densus 88, semua pihak-pihak terkait untuk menanggulangi terorisme. Itu jalan yang benar, bukan membela mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tetapkanlah kami semua sebagai mujahid yang berjuang mencegah, menanggulangi, dan memberantas terorisme sesuai dengan perintah-Mu dan perintah kekasih-Mu. Fa idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila teroris itu sudah keluar, maka perangilah mereka. Ya Allah, kejahatan terorisme ini telah memakan banyak sekali korban. Kekasih-Mu telah bersabda, syarru qatla tahta adamis sama, syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur melawan terorisme. Oleh karena itu ya Allah, tetapkanlah para pejuang yang gugur, para korban yang wafat sebagai syuhada dan pahlawan.
telah gugur pahlawanku. Tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Tapi kami tidak pernah berhenti berharap, ya Allah, Zat yang telah membolak-balikkan hati. Kekasihmu telah bersabda, qulubuhum kazuburil hadid. Hati teroris itu sangat keras sekali, keras bagaikan baja. Oleh karena itu, ya Allah, kami cuma bisa berdoa, kami hanya berikhtiar semampu kami. Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Berikan mereka hidayah, ya Allah, agar mereka sadar dari perbuatan dan pemahamannya. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikan kami daya upaya, berikan kami kekuatan yang maksimal untuk memberantas terorisme dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, malam ini kami membuka Musyawarah Kerja Nasional FKPT BNPT RI. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuba. Jadilah berkumpul kami di sini, ya Allah, sebagai perkumpulan yang dirahmati, penuh cinta kasih dan kedamaian. Wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan setelah ini kami berpisah, ya Allah. Peliharalah kami dari permusuhan, kebencian, dan kedengkian demi jayanya NKRI. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ahmad Khazainuddin sudah mulai itu berkembang, dia mengajak umat Islam. Dia mengatasnamakan umat Islam, mengajak semua umat Islam untuk melawan. Nah, siapa yang ingin dia lawan sebetulnya? Yang ingin dia lawan kan negara. Yang ingin dia lawan kan aparat negara. Densus 88. Dan ini sudah sampai di peradilan loh. Jadi dia ingin melawan pengadilan. Dia ingin melawan negara sebetulnya. Dan ini luar biasa. Ini perbuatan bugoh. Ini sudah masuk dalam kategori dalam fikih ini bugoh, makar, memberontak kepada pemerintah yang sah sebetulnya. Saya cuma ingin kasih tahu kepada segenap umat Islam, jangan mau ikut-ikutan. Anda diajak melawan, itu jalan yang salah, itu jalan yang sesat dan menyesatkan sebetulnya. Karena melawan pemerintah yang sah. Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjata lahu. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari kesetiaan, dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa bisa berhujah, tanpa punya alasan sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Hati-hati dengan playing victim yang mau mereka kembangkan. Umat Islam dizolimi. Cara mematahkannya bagaimana? Tanya balik dia. Zalim yang mana? Umat Islam yang mana yang dizalim? Ada jutaan masjid di negeri kita ini. Ada ribuan masjid di masing-masing kota kita, di masing-masing daerah kita, aman-aman saja. Bahkan rata-rata barangkali 80% masjid se-Indonesia Raya tercinta ini nggak punya IMB, nggak punya, bebas bikin masjid, bahkan dekat-dekatan. Bahkan orang Arab saja heran, alangkah banyak masjid di Indonesia itu. Kalau di Arab itu masjidnya jauh-jauhan, karena masjid tidak boleh sembarang berdiri, kecuali atas ketentuan pemerintah. Nah, di Indonesia masjid bebas berdiri, bahkan tanpa IMB. Umat Islam yang mana yang dizalim? Pengajian lancar-lancar saja. Nah, ini musim Maulid Nabi nih. Semua masjid mengadakan Maulid Nabi, tidak ada yang melarang.
Semua masjid mengadakan pengajian, tidak ada yang melarang. Azan 5 waktu berkumandang, tidak ada yang melarang. Bahkan Indonesia lebih hebat. Speaker luar masjid bisa digunakan bukan hanya buat azan, bahkan untuk kepentingan yang lain. Bandingkan sama di Arab. Speaker toa masjid di luar itu hanya boleh digunakan untuk azan saja. Lantas kemudian ulama dikriminalisasi, ulama yang mana? Itu bukan kriminalisasi, itu bukan terorisasi. Memang mereka berbuat kriminal. Ada 1, 2, 3 ustadz yang berbuat kriminal terhubung dengan organisasi teroris. Dan ada buktinya. Dan ini sudah masuk ke persidangan. Tinggal menunggu keputusan pengadilan. Ini bukan kriminalisasi. Ini betul-betul perbuatan kriminal. Ada 1, 2 ustadz yang dilabeli ulama, kemudian ditangkap, lalu kemudian dipidana dan masuk penjara. Ini bukan kriminalisasi, karena memang mereka berbuat kriminal. Di negara ini tidak ada warga negara kelas 2, tidak ada. Warga negara kelas 1 dan kelas 2. Tidak ada orang yang kemudian dengan label tertentu ingin merasa dia paling diistimewakan. Sementang dia disebut ulama, dia jadi istimewa. Kalau dia berbuat salah tidak dihukum, ya tidak bisa. Sementang dia ustadz, misalnya, dia diistimewakan. Sementang dia jenderal, dia diistimewakan, tidak. Di negeri ini nggak ada yang kebal hukum. Jenderal diborgol orang. Menteri ditangkap orang. Nggak ada yang kebal hukum di negara ini. Siapa yang kebal hukum? Tidak ada. Semua orang yang berbuat salah akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi ini penting untuk benar-benar kita garis bawahi sebetulnya. Jadi jangan sampai kemudian melakukan manipulasi, lantas kemudian merasa paling victim, kemudian merasa terzalimi. Tidak. Umat Islam bebas-bebas saja. Bahkan kita mayoritas di negeri kita ini, dan kita tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang arogan, yang memaksakan kehendaknya. Yang memanipulasi kata jihad, tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Bukan. Jadi baik, kita lanjutkan. Ini poin yang terakhir. Poin yang terakhir, dia menuduh bahwasanya ini adalah sebuah narasi kebencian kepada Islam dan umat Islam. Loh, kita umat Islam yang ada di Indonesia ini memerangi teroris bukan karena benci Islam, tapi karena justru teroris itu mengatasnamakan Islam. Ada orang berbuat kriminal, maling misalnya, mengatasnamakan keluarga kita. Ya kita pasti marah. Karena keluarga kita tidak pernah melakukan perbuatan kriminal tersebut. Nah, ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu melakukan perbuatan kriminal atas nama Islam, atas nama jihad, melawan pemerintah yang sah, mengkafir-kafirkan orang lain. Maka karena dia mengatasnamakan Islam, kita umat Islam wajib memerangi mereka semua. Bukan malah menolong mereka, wajib memerangi mereka semua. Dan terus kemudian dia memanipulasi akhirat. Nanti ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Kasih jawabannya untuk mereka semua yang sudah memanipulasi akhirat, mengajak kita membela terorisme, membela radikalisme. Nabi SAW telah menegaskan, kilabunar, kilabunar, kilabunar. Di akhirat nanti anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah berkhutbah, bersabda sekasar ini kecuali untuk orang Khawarij. Mengapa Nabi begitu tegas dan marahnya kepada kelompok Khawarij? Karena kelompok Khawarij ini telah mengatasnamakan Islam, telah mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Al-Quran dan hadis, dan mengatasnamakan jihad untuk melawan pemerintah yang sah. Ini yang membuat Nabi pegel sama mereka, kesal dengan mereka semua. Jadi kita jangan tertipu. Membela mereka itu bukan jalan yang benar, karena kita membela anjing-anjing neraka. Ini jawaban buat orang yang memanipulasi akhirat, seakan-akan umat Islam yang tidak mau membela kelompok ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Justru yang membela mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nabi SAW telah menegaskan bahwasanya syarru qatsla tahta adimis sama.
Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, kata Nabi, adalah mati sebagai khawarij. Mati sebagai teroris. Mati sebagai kelompok yang melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur perang melawan teroris, melawan khawarij. Jadi sebetulnya pilihan yang benar, jalan yang benar buat kita semua ini adalah ikut bersama pemerintah, Densus 88, semua pihak-pihak terkait untuk menanggulangi terorisme. Itu jalan yang benar, bukan membela mereka semua. Nah, saya pernah ditanya, Ustadz, ngapa sih Ustadz begitu keras dengan kelompok-kelompok tersebut? Saya keras dengan kelompok tersebut dikarenakan mereka mengatasnamakan agama. Dan mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Berbeda dengan pelaku maksiat yang lainnya. Misalnya para peminum khamr misalnya. Mereka mabok-mabokan. Dan mereka dalam posisi menyadari itu salah. Ini perbuatan maksiat. Mereka sadar itu semua. Hanya saja mereka belum dapat hidayah. Belum lembut hatinya untuk bertobat. Nah, inilah yang membedakan pelaku kemaksiatan biasa dengan kelompok khawarij teroris. Sedangkan kelompok khawarij teroris selalu dalam keyakinan mereka ada di jalan yang benar. Mereka jihad fisabilillah. Dan selain kelompok mereka kafir semua. Itulah mengapa Nabi mengatakan seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai khawarij. Mati sebagai teroris. Jadi jangan mau termanipulasi ya. Jangan ikut-ikut membela-bela mereka semua. Karena itu jalan yang salah sebetulnya. Makanya mereka sering sekali tidak mau disebut teroris karena itu istilah yang muncul dari barat. Oke, jangan sebut teroris, sebut khawarij. Kalau khawarij itu jelas banget sebetulnya. Semua paham dan aliran yang anti kepada negara, anti kepada pemerintah yang sah atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, fahuwal khawarij, maka dia adalah kelompok khawarij. Nah, baik, yang berikutnya di bagian akhir saya hendak menyampaikan langkah penanggulangan terorisme, radikalisme, kelompok khawarij, neo-khawarij ini yang paling tepat adalah pencegahan dan penanggulangan, bukan penindakan. Jadi benar kalau kata Densus 88, Bapak Irjen Pol Martinus Hukom, memberantas terorisme itu bukan dengan cara menembak mati teroris, tapi lebih kepada upaya penanggulangan yang dititik tekankan kepada pencegahan. Jadi seandainya saudara-saudara kita yang sempat menyimpang tersesat di jalan yang salah tersebut, seandainya mereka menyadari ingin kembali setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, ini tentunya langkah yang terbaik. Cobalah kita menyadari Indonesia ini negara kesepakatan, negara kesatuan Republik Indonesia. 3,5 abad kita berjuang mengusir penjajah Belanda, lalu dilanjutkan dengan penjajah Jepang. Di mana para pahlawan kita, para pendahulu kita tidak pernah menikmati hasil kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan. Semua diserahkan kepada anak cucunya, kita semua. Lantas kemudian ketika kita sudah menikmati kemerdekaan ini, lantas kemudian begitu latahnya kita mengatasnamakan agama untuk melawan negara ini, membubarkan kembali negara ini, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Ini kan pengkhianatan yang sungguh luar biasa. Cobalah kita semua menyadari. Alangkah baiknya kita semua bekerja sama dan bergandengan tangan untuk membangun negara ini menjadi negara besar. Bahkan kita bisa mensejahterakan rakyat kita. Bahkan negara yang besar. Kalau Indonesia nanti menjadi negara besar, dengan negara yang besar ini, dengan negara yang kuat, kita bisa menolong negara-negara lain yang lemah di luar sana. Tapi kalau kita perang saudara, boro-boro kita akan menolong orang, justru kita akan dijajah oleh bangsa lain. Karena kita lemah dan berpecah belah. Selanjutnya juga saya berharap kepada semua unsur terkait, para pemangku kepentingan, para penguasa, penyelenggara negara, stakeholder terkait, agar mengeluarkan regulasi yang tegas sekali sebagai upaya pencegahan berkembangnya paham radikal teroris. Karena begini sebetulnya, terorisme itu masih berbasis aksi sekarang. Penindakan kita kan karena ada aksi. Hanya saja akar pemikiran ideologi terorisme tersebut masih terus diajarkan. Bahkan mengatasnamakan lembaga-lembaga pendidikan Islam.
Bahkan diajarkan di beberapa masjid untuk merekrut orang untuk membenci kepada pemerintah yang sah. Ini kan sudah bibit-bibit radikalisme yang puncaknya kemudian menjadi terorisme nantinya. Makanya saya berharap ada regulasi yang tegas. Semua kelompok dan aliran yang mengajarkan paham, menyebarkan paham, mengkampanyekan dan mendakwahkan paham, merekrut anggota untuk anti kepada negara, untuk anti kepada pemerintah yang sah, menolak ideologi negara Pancasila, bisa dipidanakan. Buatlah aturan yang tegas. Karena begini, saya pakai logika yang sederhana saja. Mereka ini baru sedikit, tapi berani keluar-keluar. Hizbut Tahrir itu, organisasinya sudah dibubarkan. Jumlah mereka nggak banyak, betul enggak. Tapi mereka berani teriak-teriak untuk memfitnah pemerintah, bahkan mengkomunis-komuniskan pemerintah. Untuk melawan negara, mengajak umat ini nggak percaya dengan pemerintahnya. Mereka baru sedikit, udah berani, seberani itu mereka. Coba bayangkan kalau mereka banyak, hancur negara ini. Nah, mumpung belum terjadi, akar ideologinya dan akar pemikirannya itu bisa dibatasi, dihambat sedemikian rupa. Kan baru berpikir Ustadz, belum melakukan. Saya sudah menegaskan, semua kelompok aliran dan paham yang mengajarkan, ini kan sudah tindakan, yang mengajarkan, mengkampanyekan, mendakwahkan dan merekrut anggota untuk anti negara, anti Pancasila, anti pemerintah yang sah, itu bisa dipidanakan. Kan sedemikian rupa. Kita bisa melakukannya dengan komunis. Coba, komunis itu bukan cuman PKI-nya yang dilarang di negeri ini. Paham Marxisme, komunisme, Leninisme dilarang. Dimanapun ada orang yang mengkampanyekan, merekrut anggota untuk mengajarkan paham komunisme, bisa langsung ditangkap. Karena ada aturannya. Nah, saya berharap ini berlaku umum. Semua aliran dan paham yang mengajak masyarakat, entah apa judulnya, entah mereka pakai bahasa apa, mengajak umat masyarakat untuk melawan negara, melawan pemerintah yang sah dan anti ideologi negara, bisa dipidanakan. Semoga bisa menjadi bahan renungan bagi para penguasa, pemangku kepentingan dan segenap stakeholder terkait agar betul-betul memperhatikan ini demi jayanya negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat buat antum semua, ketika umat sudah berfirqah-firqah di akhir zaman, hanya ada satu kelompok yang selamat. Firqatun Najiyah. Apa itu? Wahiyal jamaah, yakni al-jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah adalah institusi tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka, dan satu-satunya institusi yang paling sah adalah negara. Dalam konteks kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bakal selamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.